Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Riz Ramdhani, mahasiswa dari Politeknik TDC Bandung, kelas IF 3A, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai CCNA paket tracer dengan materi Implement Basic Connectivity atau implementasi konektivitas dasar. Pada modul ini terdapat beberapa part, dan di sini ada 3 part. Tentunya di setiap part ada step by stepnya, langkah demi langkah. Objectives atau tujuan dari implement basic connectivity ini yang pertama yaitu perform a basic configuration on S1 and S2, mengkonfigurasi dasar dari switch 1 dan juga switch 2. Lalu part kedua yaitu mengkonfigurasi PC, dan yang ketiga mengkonfigurasi switch management interface. Nah, di sini ada topologinya ya. Terdapat switch 1 dan juga switch 2. Lalu ada PC 1 dan juga PC 2. Instructionnya di part pertama, kita langsung masuk saja. Di part pertama ini yaitu mengkonfigurasi dari switch 1 dan juga switch 2. Complete the following steps on switch 1 dan switch 2. Step pertama, konfigurasi S1 with a host name. Klik S1 and then klik the CLI tab. Kita klik switch 1-nya. Kita masuk ke CLI. Klik enter. Lalu kita masukkan perintah enable config terminal, dan kita masukkan hostname S1 seperti dalam perintah ini yang B. Enter the correct command to configure the hostname as S1. Masukkan hostname S1, klik enter. Nah, maka dia akan berubah switchnya dengan nama S1 config. Setelah itu, step 2-nya configure the console and encrypted privilege exec mode password. Kita akan memasukkan password di sini. Ada 2 password, yaitu Cisco dan juga class. Yang Cisco ini digunakan untuk password console, dan yang class yaitu password exec masuk ke privilege mode. Sini di config kita masukkan line console 0, enter. Lalu kita masukkan password Cisco untuk konsol passwordnya, enter. Login. Untuk ini login, jadi ketika kita ingin login di awal maka akan disuruh memasukkan password Cisco ini. Lalu exit, dan kita masukkan yang ini, use class for privilege exec mode password. Di sini kita enable secret class. Enable secret ini jadi akan tidak menampilkan password yang kita ketikkan. Jadi ketika kita mengetikkan password itu tidak akan muncul. Enter. Kita sudah memasukkan. Lalu di step 3 di sini verify the password configuration for S1. How can you verify that both password were configured correctly? Bagaimana kita mengetahui password tersebut telah dikonfigurasi dengan benar? Maka ada 2 cara di sini. Kita bisa langsung exit ke tampilan utama. Nanti di tampilan utama akan disuruh memasukkan 2 password tersebut. Atau kita juga bisa memverifikasi dengan show running config. Kita exit dulu di sini. Nah, di sini kita masukkan show running config. Klik enter.
Nah, di sini enable secret. Ini artinya kita sudah memasukkan. Untuk kata-kata yang tidak dimengerti ini karena dia encrypt, passwordnya terenkripsi, jadi dia tidak terlihat. Dan untuk ininya password Cisco login, ketika login line VTA 404515. Artinya kita sudah memasukkan dengan betul. Untuk yang kedua, kita coba exit. Nah, di sini, maka ini akan disuruh memasukkan password Cisco. Kita masukkan Cisco, enter masuk, lalu kita klik enable untuk masuk ke privilege mode. Kita klik enter, maka dia akan meminta password. Dan password yang di sini kita masukkan dengan kelas. Dia tidak terlihat, tidak menampilkan ketikan saya. Ketik enter, maka dia akan masuk. Artinya kita sudah berhasil. Untuk di step 4, save the configuration file to NVRAM. Kita harus menyimpan konfigurasi yang tadi itu ke NVRAM, virtual RAM ya. Which command do you use? Do you issue to accomplish this step? Perintah mana yang harus saya masukkan? Oh, di sini ada perintah yang terlewat. Authorize access only violators user. Kita di sini disuruh untuk memasukkan banner. Tadi terlewat karena kita sudah mengecek konfigurasi password. Jadi sini kita masuk ke config terminal. Di sini kita masukkan banner motd, lalu ininya. Nah, di sini kita masukkan perintah ini yang authorize access only. Kita disuruh menampilkan ini untuk bannernya. Kita ketik ulang saja, authorize only violators will be prosecuted to the full extent of the law. Kita tutup tanda tutupnya ini. Authorized access only violators will be prosecuted to the full extent of the law. Kita sudah beres, kita klik enter. Lalu kita klik exit. Maka dia akan menampilkan di awal authorized access only. Kita masuk lagi ya. Nah, di sini. Save the configuration ya, tadi untuk menyimpan konfigurasi ke NVRAM. Kita masuk enable, masukkan password class, lalu copy running config startup config, copy running config startup config, lalu kita klik enter. Maka sudah beres, kita sudah mengkonfigurasi switch 1. Nah, ini di part 1 ada step 5 terakhir, step terakhir. Repeat steps 1 to 5 for S2. Kita harus mengulangi langkah dari 1 sampai 5 di switch kedua. Yang ini kita exit saja. Close dulu, lalu kita buka switch 2. Sini kita konfigurasi sama seperti yang tadi ya. Enable config terminal hostname S2. Jangan terbalik karena tadi kita di switch 1 dinamakan hostname-nya S1 dan di S2 kita namakan hostname-nya S2. Bentar, dia sudah berubah. Lalu kita masuk ke step 2, line console kosong. Lalu masukkan passwordnya Cisco. Password Cisco. Enter. Login, exit, lalu enable secret class, enter, sip. Udah beres, kita keluar aja. Sini dia meminta, nah, Cisco enable class, sip.
Udah masuk, kita masukkan bannernya config terminal. Di sini banner OTT. Kita ganti aja tanda ininya. Kita ketik ulang bannernya authorize access only. Violators will be prosecuted. Sip, kita jangan lupa masukkan tanda tutupnya. Enter. Sip, beres. Exit. Enter. Dia sudah menampilkan banner. Sekarang tinggal kita save konfigurasinya ke environment. Copy running config startup config. Copy running config startup config. Enter. Sip, beres. Lalu di part kedua, lanjut ke part kedua, configure the PC. Kita harus mengkonfigurasi PC1 dan juga PC2 dengan IP address. Ada berapa step ini di sini? Ada 2 step ya. Yang pertama, configure both PCs with IP address. Klik PC1 and then klik the desktop tab. Kita klik PC1. Masuk ke desktop tab. Klik IP configuration. In the addressing table above, you can see the IP address for PC1. Kita tinggal masukin IP address dan juga subnet mask-nya sesuai dengan yang di modul ini nih, ada tabel. Di sini PC1 IP address-nya kita masukkan 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya dia otomatis masuk 255.255.255.0. Mana kedua tadi? Ini sudah kita konfigurasi, kita close saja. Repeat step 1A dan 1B di PC kedua. Jadi di sini kita tinggal masukin aja IP address dan juga subnet mask-nya. 192.168.1.2 ya. 255.255.255. Press close. Nah, ini part 2. Terus kita disuruh di step 2 nya tes konektivitas dari ke switch. Klik PC1. Close the IP configuration window. Tadi sudah ditutup. In the desktop tab, kita pilih menu CMD, command prompt. Lalu kita ngeping dari PC1 ini ke 192.168.1.253. Nah, ini ke switch 1. Nah, di sini ada di tabel switch 1 itu IP address-nya 192.168.1.253. Kita klik enter aja. Dan di sini RTO, request timeout, dikarenakan kita belum mengkonfigurasi switch-nya dengan IP address. Jadi IP address-nya belum kita masukkan di switch. Close. Di sini ada pertanyaan were you successful? Tidak sukses karena tadi ya belum dikonfigurasi S1 dan S2-nya. Kita masuk ke part terakhir, part 3, configure the switch management interface. Kita mengkonfigurasi switch 1 dan switch 2 dengan IP address. Kita klik S1. Kita
Nah, di sini ada perintahnya configure terminal. Kita masuk ke config terminal. Interface VLAN 1, interface VLAN 1, enter. IP address, kita tinggal masukkan IP address dan juga subnet masknya sesuai switchnya. IP address 192.168.1.253 255.255.0. Kita lihat tabelnya. Kalau S1 253, kalau S2 254. Itu aja perbedaannya. Klik enter. Sesudah ini kita masukkan shutdown. No shutdown. Klik enter. Lalu sudah satu config if. Sini ada pertanyaan, why do you enter the no shutdown command? Kenapa saya memasukkan no shutdown? Di sini kita cek dulu ya. Masuk ke ini. Oh ya, udah enable. Terus kita show IP interface brief. Enter. Nah, kita lihat ketika kita klik no shutdown tersebut, agar VLAN 1 ini dia up. Nah, ini dapat dilihat di sini yang fast Ethernet 01 dan juga 02. Dia statusnya sudah up, yang artinya sudah nyala. Kita exit. Ketika kita sudah tahu, kita exit aja, lalu configure yang S2 nya. Lakukan hal yang sama seperti tadi di S1. Config terminal, interface VLAN 1, IP address 192.1.254. Jangan terbalik IP addressnya. 255.255.0. Klik enter. Nah, shutdown. Sip. Exit. Kita show IP interface brief. Enter. Nah, di sini kita lihat dia sudah up statusnya. VLAN 1 juga. Kita close dulu aja. Step 2 configure S2 yang tadi udah ya. Kita beres. Lalu step 3 verifikasi IP address konfigurasi S1 dan juga S2. Use the show IP interface brief. Tadi udah. You can also use, kita juga dapat menggunakan show running config. Kita coba tes. Kita masukkan show IP show running config ya. IP interface brief tadi udah show running config. Nah,
Ini nih. Interface VLAN 1 IP address-nya sudah masuk. Kita cek yang di S2-nya. Cisco enable plus show and config. Sip, dia juga berhasil. Nih. Begitu kita close saja. Dan step 4 self configuration ya, sama seperti di awal tadi, kita harus men-save konfigurasi kita. Pas sini copy dan ini config startup config. Oke, enter beres, exit. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch kedua. Masukkan password Cisco enable class, masukkan copy running config startup config, copy running config startup config, enter, beres, exit. Setelah kita save, di langkah terakhir step 5 memverifikasi konektivitas jaringannya. Kita memverifikasi dengan menggunakan perintah ping S1 dan S2 dari PC1 dan juga PC2. Di PC1 lalu klik desktop tab, masuk ke CMD, terus ping IP address untuk PC2, ping ke S1 dan ping ke S2. You can also use the ping command on the switch CLI and on PC2. Kita masuknya ke PC1 dulu. Command prompt. Sini kita ping ke PC2 dulu. 198.1.2. Bentar. Berhasil reply itu. Sukses. Lalu kita ping ke S1 192.168.1.253. Bentar. Sukses juga. Yang terakhir kita ping ke S2 192.168.1.254, enter. Nah, dia berhasil. Kita ulang sekali lagi. Tadi kan di awal kita ada request timeout, nah sekarang sudah berhasil. Sukses. Setelah kita cek di sini, close, kita cek di PC2. Masuk command prompt PC1 192.168.1.1. Sukses. Lalu kita ping ke switch 1 168.253 1.253, enter. Request timeout, lalu reply berhasil. Kita coba sekali lagi. Nah, dia sukses. Lalu yang terakhir kita ganti aja ini jadi 254 untuk ke switch 2. Request timeout di awal, kita ulang untuk kedua kalinya.
Sip, sukses. Kita close. Nah, jadi di modul ini kita sudah beres mengkonfigurasi ya implement basic connectivity ini. Kita sudah selesai, dan di sini dapat dilihat completionnya 100%. Jadi sudah beres. Untuk mengeceknya kita bisa di sini nih. Check results. Assessment items. Nah, ini perintah-perintahnya. Terlihat di sini sudah checklist hijau semua, yang artinya saya sudah menyelesaikan semua perintah di paket tracer tersebut. Close. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.